Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1716 sampai bab 1718, Beijing, Menara Yanbin. Ini adalah salah satu hotel paling mewah di Beijing, dan yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah bebek panggang di sini. Konon banyak petinggi yang suka datang ke sini untuk makan bebek panggang. Lantai atas gedung Yanbin adalah restoran langit yang besar, mewah dan mewah. Saat ini, tempat ini sepenuhnya diambil alih oleh keluarga Pan. Karena Ye Chong akan menjamu Jiumen baru ibu kota di sini. Di pagi hari, Ye Chong membawa Pan Wei, Xiao Furong, Pan Dehai dan lainnya ke gedung Yanbin. Seluruh aula di lantai atas telah didekorasi, dan sebuah meja ekstra panjang telah ditempatkan di tengahnya, yang dapat menampung puluhan orang. Ye Chong dan yang lainnya duduk di posisi yang sesuai, menunggu kedatangan tamu hari ini. Sebentar lagi, sudah waktunya undangan disepakati. Namun, belum ada seorang pun yang datang. Pan Dehai berkata, "Tuan Ye, tidak ada satupun dari mereka yang datang. Sepertinya mereka tidak akan memberi kita muka." Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir. Jika mereka tidak datang hari ini, maka saya akan datang. Pergi dan ambil semuanya besok, hancurkan." Ye Chong mengatakannya dengan ringan, tapi itu mengejutkan Pan Dehai. Faktanya, sebagian besar keluarga dari 9 sekte baru tidak datang karena mereka menolak, tetapi karena mereka ragu-ragu. Kecuali keluarga Yu, keluarga lain di 9 sekte baru semuanya adalah keluarga kelas 2 yang ditemukan keluarga Chao dari tempat lain. Mereka adalah campuran baik dan buruk. Mereka mengandalkan kekuatan keluarga Chao untuk menjadi orang berkuasa baru di ibu kota. Oleh karena itu, ketika menghadapi undangan Ye Chong, mereka masing-masing lebih ketakutan dibandingkan yang lain. Jika kamu pergi, maka keluarga Yu dan keluarga Chao akan tersinggung. Lagi pula, Ye Chong membunuh orang besar seperti Yu Seng Tao, kebencian yang sangat besar. Namun, jika mereka tidak pergi, mereka akan menyinggung perasaan Ye Chong. Meskipun mereka tidak takut menyinggung keempat keluarga, keganasan Ye Chong membuat mereka sangat takut. Dia membunuh Yu Seng Tao segera setelah dia kembali, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Kedua belah pihak takut menyinggung, sehingga harus menunggu dan melihat, berharap ada yang pertama mengambil tindakan. Apapun tindakannya, mereka ikuti saja. Namun, orang yang berani bertindak lebih dulu tidak pernah muncul. Pada saat ini, pelayan datang dan bertanya, "Tuan, waktunya telah tiba. Apakah Anda ingin mengambil makanannya?" Ye Chong mengangguk, "Oke." Lalu, lebih dari selusin pelayan, sibuk di depan masing-masing yang lain, mulai menunggu. Berbagai makanan lezat tersaji di atas meja. Saat bebek panggang paling terkenal di Yanbin Lo disajikan, aroma langsung memenuhi seluruh ruangan. Furong kecil begitu rakus hingga dia meneteskan air liur dan mengendusnya dengan hidungnya. Dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Makanan yang dimakan di elemental kontinen benar-benar berbeda dari di sini. Melihat Furong kecil, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Furong kecil, jika kamu lapar, makan saja. Kamu tidak perlu menunggu." Furong kecil mengangguk. Gembira, mengambil sepotong bebek panggang dengan tangannya, dan menaruhnya di mulutnya bangkit. Pan Wei tertawa, lalu mengajari Xiao Furong cara makan bebek panggang asli. Pertama, olesi sepotong kue gluten, lalu taruh 5 potong bebek panggang di atasnya. Tambahkan potongan daun bawang dari Dongsan, celupkan ke dalam saus. Dan gulung, cukup untuk 1 gigitan. Furong kecil memakannya dan berkata itu enak. Kamu tahu,
Kue gluten di sini adalah yang paling asli di Beijing. Pan Wei berkata, kamu bisa memegang kue gluten menjadi bola dan kue itu masih bisa dibuka. Ini yang terbaik. Yang kusut, itu tidak bagus. Mulut Furong kecil penuh, dan dia mengangguk mengerti. Saat ini, orang di depan pintu tiba-tiba berteriak, Xin Jiumen, tamu dari keluarga Yu telah tiba. Segera setelah itu, pintu restoran terbuka dan belasan orang masuk. Salah satu pemimpin yang mengenakan jas biru dan hitam terlihat sangat formal. Rambutnya disisir rapi, dan bertubuh tinggi. Dia buru-buru masuk, orang-orang di belakangnya bekerja sama untuk memindahkan beberapa kotak. Halo, Tuan Ye, kepala keluarga Yu yang baru di ibu kota, Yu Keiyuan. Ada di sini untuk berkunjung, pria berjas memberi sedikit hormat. Selamat, Tuan Ye, karena telah menjadi kepala dari keluarga Pan. Kemudian, dia melambaikan tangannya kepada semua orang. Beberapa kotak disisihkan, saya menerima undangan dari Tuan Ye dan datang untuk menghadiri jamuan makan Tuan Ye. Saya membawa hadiah kecil, yang tidak sopan. Yu Keiyuan tampaknya sangat sopan. Mendengarkan nadanya, tidak terdengar seperti itu sama sekali. Ye Chong baru saja membunuh leluhur lama mereka kemarin. Ye Chong juga tidak menyangka keluarga Yu akan menjadi orang pertama yang datang. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Yu Keiyuan beberapa kali lagi, dan diam-diam mengagumi di dalam hatinya, sepertinya ini karakter yang cukup baik, memikirkan hal ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, selamat datang, silakan duduk. Yu Keiyuan berkata aku memilih tempat duduk di tengah dan duduk. Kemudian dia berkata, saya benar-benar minta maaf Tuan Ye, karena hadiah kami dikirim dari Mingnan dengan tergesa-gesa tadi malam, jadi tertunda beberapa saat dan datang sedikit terlambat. Kata Yu Keiyuan kalimatnya sangat datar. Sepertinya dia meminta maaf, namun nyatanya, dia berbicara tentang betapa berharganya hadiahnya dan betapa tulusnya dia dalam mempersiapkannya. Ye Chong tetap tenang, tersenyum dan berkata, tidak masalah, lebih baik datang daripada tidak datang. Yu Keiyuan tersenyum sedikit, terlihat sangat sopan. Aku membunuh kepala keluargamu Yu Seng Tao. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang pertama yang menghadiri jamuan makanku. Ye Chong menyebutkan momen ini dengan sengaja. Setelah mendengar ini, Yu Keiyuan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye serius. Meskipun benar bahwa Yu Seng Tao adalah kepala keluarga kami, asal-usulnya sebenarnya adalah cabang dari keluarga Yu kami. Dia bisa menjadi kepala keluarga hanya karena kekuatan dan tirani yang kuat. Seseorang menutupi punggungnya, jadi dia menaungi yang lain dan menjadi kepala keluarga. Sebenarnya banyak orang di keluarga kami yang tidak puas, jadi apa yang dia lakukan tidak mewakili keluarga kami. Tuan membunuhnya adalah hal yang baik sesuatu untuk keluarga Yu kita. Haha, dan saya telah menjadi kepala keluarga yang baru. Ngomong-ngomong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ye. Ye Chong tersenyum sedikit. Xin Xin berkata, Yu Keiyuan ini benar-benar punya pemerintah kota. Hanya dalam beberapa kata, adalah tanggung jawab keluarga Yu untuk membereskan semuanya. Saat mereka mengobrol di gedung perjamuan, ibu kota berada dalam kekacauan saat ini. Set. 8 keluarga lainnya di 9 sekte baru tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yu akan menjadi orang pertama yang pergi. Bahkan keluarga Yu telah pergi, bagaimana keluarga lain bisa menjaga mereka sekarang? Mereka hanya bisa mengambil hadiah dengan tergesa-gesa dan bergegas ke gedung perjamuan. Padahal, persiapan dan bingkisannya sudah mereka persiapkan sejak lama. Beberapa jalan utama ibu kota sempat ramai. 8 keluarga berkuasa di ibu kota, semuanya dengan mobil besar dan kecil, berkumpul di gedung perjamuan. Untuk memberi jalan bagi mereka, beberapa daerah bahkan dilumpuhkan. Setengah jam kemudian, anggota 8 keluarga lainnya tiba di depan pintu gedung Yanbin pada waktu yang hampir bersamaan. Kepala keluarga Lin, Lin Sicheng,
ada di sini bersama para tamu keluarga Lin, kepala keluarga Wang. Wang Yusan, ada di sini bersama para tamu keluarga Wang, kepala keluarga Zhou keluarga Zhou Dabei, ada di sini bersama tamu keluarga Zhou, kepala keluarga Pang. Pang Ziyuan, ada di sini, ikutlah bersama tamu keluarga Pang. Kepala keluarga C Cheng Wang, ada di sini bersama para tamu keluarga C, kepala keluarga Bao. Bao Suekun, ada di sini bersama para tamu keluarga Bao, kepala keluarga Cui Dongming, ada di sini bersama para tamu dari keluarga Cui ini. Untuk sesaat, restoran besar, yang awalnya sepi, menjadi sangat bising. Semua orang sudah berada di depan pintu, berebut masuk. Kedelapan kepala keluarga semuanya berkeringat deras, dan mereka jelas-jelas bergegas perlahan dan cepat. Ketika Yu Keiyuan melihat orang-orang ini, dia tidak memiliki ekspresi dan masih makan dengan kepala tertunduk. Ye Chong, Xiao Furong dan Pan Wei hampir makan. Ye Chong sedang bercanda dengan kedua gadis itu dan sepertinya tidak menyadari keributan di pintu. 8 keluarga buru-buru menyisihkan hadiah itu, dan kemudian semua berkumpul di ujung meja untuk memberi hormat pada Ye Chong. Selamat, Tuan Ye, karena telah menjadi kepala keluarga Pan, kami telah memberi Anda beberapa hadiah kecil, dan saya harap Tuan Ye akan menerimanya. Lin Sicheng memimpin dan berkata. Setelah mengatakan itu, beberapa orang membungkus sedikit pada Ye Chong. Ye Chong sepertinya tidak mendengar dan masih bercanda dengan Pan Wei. Untuk sesaat, ke-8 kepala keluarga itu sangat malu. Beberapa orang saling memandang, kemudian, Pang Ziyuan berkata, "Ya, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, kami mengalami kecelakaan di jalan dan membuang-buang waktu." Pada saat ini, Ye Chong menoleh dan menatap mereka. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dia menyesap anggur, lalu dengan lembut meletakkan cangkirnya. Kepala keluarga ini berkeringat deras dan berdiri di sana dengan hormat, satu sama lain lebih gugup daripada yang lain. Pada saat ini, Ye Chong berkata perlahan, "Yang paling saya tidak suka adalah tidak tepat waktu. Lihat, Anda semua terlambat hampir 1 jam. Lin Sicheng berkata dengan cepat, "Tuan Ye, Anda tapi jangan tersinggung. Kami tahu kami salah, kami memang tertunda di jalan." "Iya, Tuan Ye," beberapa orang lainnya setuju. Ye Chong tersenyum, "Tidak masalah. Karena aku di sini, aku, Ye Chong, tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak akan memberimu makan. Ayo makan sambil berdiri." Lin Sicheng, Pang Ziyuan dan Wang Yusan dan 8 orang lainnya semuanya bodoh. Ye Chong ini jelas mempermalukan mereka. Namun, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menanggungnya. Wang Yusan memiliki temperamen yang paling kejam, dan dia menatap tajam ke arah Ye Chong. Namun, sekarang orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap, dia hanya bisa menelan amarahnya. Kemudian, Ye Chong memanggil pelayan dan menambahkan hidangan dingin untuk masing-masing 8 orang. Setelah beberapa saat, pelayan datang membawakan piring. Di piringnya ada 8 mangkuk hidangan dingin. "Makan, 8, kata Ye Chong. Makanan lezat dari pegunungan dan laut diletakkan di atas meja di depannya. Ye Chong tidak membiarkan mereka duduk atau makan makanan lezat. Sebaliknya, dia menyuruh mereka berdiri dan makan hidangan dingin yang paling sederhana. Ini mempermalukan mereka. Ke-8 kepala keluarga ini biasanya memegang peranan yang konsisten dalam keluarga. Setelah menjadi orang berkuasa baru di ibu kota, dia menjadi semakin sombong dan mendominasi. Di manakah mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Saat ini, mereka tidak dapat berdiri atau berjalan. Wajah mereka terbakar dan mereka sangat malu. "Ada apa? Apakah kamu tidak mau makan?" Ye Chong bertanya lagi. Tidak, Pang Ziyuan berpikir sejenak dan menjadi orang pertama yang mengambil hidangan dingin itu.
Tentu saja kita harus makan jamuan makan yang diselenggarakan oleh Tuan Ye. Lin Sicheng juga dengan cepat mengambil mangkuk. Setelah itu, beberapa kepala keluarga lainnya mengambil mangkuk satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Wang Yusan yang tersisa dan tidak mengambilnya. Sejak awal, Wang Yusan sangat marah, dan dia terus menahan amarahnya. Saat ini, dia diam-diam melirik Yu Keiyuan, dan Yu Keiyuan juga kebetulan melihat Wang Yusan. Yu Keiyuan tetap tenang dan berkedip. Wang Yusan mengerti dan tahu bahwa Yu Keiyuan sedang memberi isyarat kepadanya, dan Yu Keiyuan akan mendukungnya. Memikirkan hal ini, Wang Yusan juga mendapatkan kepercayaan diri. Aku melihatnya mengangkat mangkuk piring yang dingin, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Apa-apaan ini, nak? Jangan membuatku malu. Kamu tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kakek dan aku begitu mudah untuk ditindas? Wang Yusan memarahi. Ye Chong sedikit tersenyum. Sepertinya kepala keluarga Wang sangat tidak puas denganku. Sial. Jadi bagaimana jika aku tidak puas denganmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah 9 sekte baru kita begitu mudah untuk dikalahkan? Pengganggu. Wang Yusan dia mengangkat tangannya dan berteriak. Saudara-saudara, kita sudah cukup menderita penghinaan hari ini, dan kita memberontak melawannya bersama-sama. Saya tidak percaya jika kita bergabung, kita tidak bisa menghadapi bocah ini. Sayangnya, setelah Wang Yusan selesai berbicara, beberapa kepala keluarga lainnya seolah tidak mendengar. Mereka tidak berani menatap Ye Chong atau Wang Yusan. Mereka hanya menundukkan kepala dan memakan sayuran dingin di mangkuk dengan sumpit. Ye Chong, sebaliknya, masih memainkan cangkir itu dengan tenang. Apa yang kamu takutkan? Keluarga Yu masih memimpin kita. Wang Yusan menatap Yu Keiyuan lagi. Saat ini, Yu Keiyuan menundukkan kepalanya dan mengabaikan Wang Yusan. Tuan Yu, Anda, apa maksud Anda? Bukankah Anda baru saja? Wang Yusan panik. Yu Keiyuan segera berkata, Tuan Wang, saya baru saja mengatakan kepada Anda untuk tidak bersikap impulsif. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Ye dan jangan mengganggu jamuan makan Tuan Ye. Wang Yusan tertegun, dan kemudian dia menyadari bahwa dia adalah singkirkan bocah bau Yu Keiyuan ini, tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Yang terpenting baginya adalah mengumpulkan beberapa orang untuk melawan Ye Chong. Aku berkata, apa yang kamu takutkan? Jangan lupa, di balik 9 sekte baru kita juga memiliki keluarga Cao yang mendukung kita, kata Wang Yusan. Ye Chong tersenyum, memandang Pang Ziyuan, Lin Sicheng dan yang lainnya, dan berkata, siapapun yang ingin mengikuti Wang Yusan dapat berdiri di sampingnya sekarang, begitu. Ye Chong selesai berbicara. Dia melihat beberapa kepala keluarga lainnya, sebenarnya tetap tenang dan diam-diam menjauh dari Wang Yusan, langsung mengisolasi Wang Yusan ke satu sisi. Ketika Wang Yusan melihat situasi ini, dia mengutuk hal-hal yang tidak setia ini di dalam hatinya. Wang Yusan menyesalinya sekarang, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa berpura-pura tenang. Baiklah, nak, tunggu saja. Saya ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Berkata, Wang Yusan berbalik dan ingin pergi. Setelah dia berencana untuk kembali, dia segera mencari perlindungan kepada keluarga Cao. Mungkin jika dia berani melawan Ye Chong secara terbuka sekarang, dia mungkin dihargai oleh keluarga Cao. Wang Yusan memikirkan masalah ini dalam benaknya, berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tepat ketika Wang Yusan berbalik dan ingin pergi, Ye Chong berkata dengan dingin, "Mengapa menunggu? Saya akan memberitahu Anda konsekuensinya sekarang." Wajah Wang Yusan berubah. "Kamu, apa maksudmu?" Ye Chong tidak menjawab dan mengeluarkan sumpit. Segera setelah itu, hanya terdengar suara puff, dan Wang Yusan berlutut di tanah, diikuti dengan teriakan, "Aduh!" Dan sumpit itu langsung menusuk betisnya,
beberapa kepala keluarga lainnya menghirup udara dingin saat melihat hal tersebut. Tanpa diduga, Ye Chong ini benar-benar karakter yang kejam, dan dia akan melakukan apa saja jika dia tidak setuju dengannya. Anda tahu, Wang Yusan juga merupakan kepala 9 gerbang baru di ibu kota. Benarkah Ye Chong tidak takut pada apapun? Wang Yusan sangat terhina sehingga dia ingin berdiri, tetapi kakinya berhenti bekerja. Karena kamu tidak mau berdiri, maka berlututlah, kata Ye Chong dingin. Pada saat ini, wajah Yu Keiyuan tidak lagi terlihat kuat dan tenang. Dia segera menundukkan kepalanya dan meminum 2 teguk anggur, hanya untuk tersedak dan batuk beberapa kali. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, Yu Keiyuan, kepala sekte ke-9 baru benar-benar campur aduk. Saya melihat keluarga Wang dan tidak ingin berada di sekte ke-9 baru di masa depan. Sekte ke-8 baru juga bagus. Nada bicara Ye Chong benar-benar berbeda. Tidak bernegosiasi, Yu Keiyuan mengangguk tanpa berpikir. Jangan khawatir, karena Tuan Ye berkata begitu, beri saya waktu 1 hari. Ketika Wang Yusan mendengar ini, dia menangis dan menyesalinya, tetapi sekarang sudah terlambat. Ye Chong melanjutkan, ketika saya pergi, saya mendengar bahwa New Kowloon di ibu kota begitu kuat sehingga membuat aliansi 4 keluarga saya kewalahan dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Namun, sekarang saya, Ye Chong, kembali, saya tidak peduli apa berita Anda. Kalian semua dari 9 sekte dan 9 sekte lama, harap jujur, jangan berpikir karena ada keluarga Cao di belakang Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya beritahu kamu, jika aku bahagia, aku akan menghancurkan keluarga Cao juga. Semua orang mengangguk setuju. Ye Chong mendengus dan berkata kepada semua orang, oke, sekarang kamu bisa keluar, dan beritahu aku siapa yang berani melakukan sesuatu secara diam-diam di belakangku nanti. Bajingan bernama Wang ini akan menjadi takdirmu. Setelah Ye Chong selesai berbicara, Lin Xicheng, Pang Ziyuan dan yang lainnya segera pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. 2 anggota keluarga Wang juga membawa pergi Wang Yusan. Kalau begitu aku permisi dulu, Tuan Ye. Yu Keiyuan berdiri dan berbalik untuk pergi. Yu Keiyuan, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, kata Ye Chong. Ekspresi Yu Keiyuan berubah. Kamu dan Wang Yusan bertukar pandang. Apakah kamu pikir aku tidak melihatnya? Kamu berpura-pura mengatakan kepadanya bahwa kamu akan membantunya dan membiarkan dia memberontak secara terbuka terhadapku. Hanya untuk menggunakan tanganku untuk menghadapinya, kan? Ye, kata Chong. Yu Keiyuan sudah memikirkannya, tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan memahami semua pemikiran kecilnya. Aku tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain, jadi singkirkan kepintaranmu, kata Ye Chong dengan tenang. Yu Keiyuan memberi isyarat gemetar, ya, saya mengerti. Ye Chong kemudian melambaikan tangannya. Yu Keiyuan merasa lega dan segera pergi dari sini. Ye Chong dan yang lainnya adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu lagi. Sekte Xinjiu, yang sebelumnya mengalahkan aliansi 4 keluarga, baru saja ditangani oleh Ye Chong. Meskipun pihak lain belum tentu yakin, dia pasti sangat takut. Pan Dehai berkata dengan cemas, yang aku khawatirkan sekarang adalah, akankah orang-orang ini beralih ke keluarga Cao untuk berurusan denganmu? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, keluarga Cao dan aku sudah lama tidak cocok. Satu-satunya Cao Dahua yang bisa bertahan. Kemudian, mereka juga meninggalkan gedung Yanbin. Awalnya saya ingin kembali ke rumah Pan. Namun, Pan Wei memaksa Ye Chong pergi berbelanja bersamanya. Ye Chong tidak punya pilihan selain membiarkan Pan Dehai mengambil kembali Little Furong terlebih dahulu. Dan dia menemani Pan Wei ke jalan komersial terdekat untuk berbelanja. Setelah keluar dari gedung Yanbin, lewati gang ke kiri dan tiba di jalan komersial paling makmur di ibu kota, bersambung.